Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marli Sokoy, Prodi TBP Teknik Budidaya Perikanan, NIT 1830329. Di sini saya akan mempresentasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki sekitar 13 gusuran kepulauan dengan garis panjang. Pantai kurang lebih 99093 km2 yang juga merupakan terpanjang di dunia dari sudut pandang geopolitik dan ekonomi. Kepulauan Indonesia dianggap memiliki posisi yang strategis karena berada di antara bantaran benua Asia dan Australia dan di perlintasan Samudra Hindia dan Pasifik. Kejadian historis dan ekologis telah membuktikan bahwa dengan kondisi geografis tersebut, kepulauan Nusantara telah menjadi bagian dari dinamika sejarah kuno. Para sejarah mulai 2016 dan jaringan kegiatan perdagangan maritim dan pertukaran budaya dan agama sejak periode modern awal. Jahuri 1985 lanjut dan menjadikannya sebagai pusat eksploitasi irigasi utama Jawa. Kekuatan imperialisme Belanda tidak mempenuhinya maupun menghancurkan budaya bahari dan ekonomi kelautan penduduk sebagai warga pesisir Nusantara, nelayan dan pelaut, Bugis, Mandara, Madura, Jawa, Melayu, Ternate, dan suku bangsa lain, tetapi menjadikan laut sebagai sumber kehidupan mereka, meskipun seringkali dianggap ilegal oleh otoritas kolonial yang menganggap dirinya sebagai penguasa politik tertinggi di Nusantara. 2. Pustaka sejarah. Menurut sebagian ahli, Hurutage merupakan istilah yang cukup sulit didefinisikan. Hal ini dikarenakan dalam praktek para perilaku pengamatan dan masyarakat umum seringkali memiliki pandangan berbeda tentang apa yang bisa atau tidak bisa
masukkan ke dalam kategori heritage. Secara etimologis, Kamus of Dictionary versi Daring menyebutkan bahwa kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Prancis kuno. Heriter artinya warisan atau mewariskan. Kamus tersebut menjelaskan. Lanjut, definisi Howard di atas dianggap masih sangat umum dan belum mempertimbangkan kerumitan proses penetapan sebuah heritage yang penuh dengan tumpang tindih kalem dan kepentingan, sebagaimana dikemukakan oleh Tronemargen dan Oswald. Pada dasarnya, heritage adalah sebuah produk kontemporer yang dibentuk dari sejarah. Lanjut, 3 pusaka sejarah maritim Indonesia. Sebagai negara bahari dengan sumber daya alam dan lingkungan geografis maritim yang kaya dan melimpah, tentunya Indonesia memiliki sejarah budaya dan pusaka sejarah maritim yang juga sangat kaya. Mengikuti definisi nasional OCDC dan Department of Justice Amerika, sekitar pusaka sejarah maritim mencakup organisme yang memiliki nilai komersial dan terbaik yang bersifat yang berwujud maupun tidak berwujud. Lebih lanjut, lembaga ini menjelaskan bahwa maritim mencakup tidak hanya sumber daya yang bersifat fisik seperti bangkai kapal karam dan situs-situs ekologis bersejarah, tetapi juga dokumen arsip dan sejarah lisan. Pusaka sejarah maritim dapat juga mencakup cerita-cerita lokal dari kebudayaan bumiputera yang telah hidup dan bermanfaatkan laut selama ribuan tahun lamanya. B. Pusaka sejarah maritim non-bendawi tidak berwujud. Seperti hanya pusaka sejarah pada umumnya, pusaka sejarah maritim yang tidak berwujud atau maritim heritage memiliki definisi dan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pusaka yang berwujud. Adapun definisi dari pusaka maritim tidak berwujud tersebut bisa didefinisikan
oleh munculnya pada tahun 2003 itu. Lanjut, praktek representasi ekspresi pengetahuan keterampilan baik berupa pelatihan objek artifik dan ruang kultural terkait yang dipandang oleh komunitas, kelompok, dan terkadang perorangan sebagai bagian dari warisan budayanya yang ditentukan dari generasi ke generasi dan disiarkan ulang secara berkeseimbangan. Dengan demikian, berdasarkan pengertian tersebut, pusaka sejarah tak berjudul merupakan komponen-komponen budaya dalam bidang berikut: tradisi lisan dan ekspresi termasuk bahasa, seni, pertunjukan, praktik nasional, ritual, perayaan, pengetahuan, dan praktik berkaitan dengan lingkungan dan alam semesta, dan pengetahuan keterampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Sekian dan terima kasih.